nila. Tentunya ikan yang sudah tidak asing lagi di masyarakat karena banyak yang digemari untuk dikonsumsi. Ikan nila sebagai salah satu ikan air tawar favorit di Indonesia. Tak aneh, Indonesia menjadi salah satu produsen ikan nila terbaik. Selain digemari sebagai ikan konsumsi di kalangan masyarakat, ikan nila juga menjadi primadona di kalangan pembudidaya ikan konsumsi karena modal yang murah dan pakan yang efisien. Bahkan, ikan nila salin relatif memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik dan mampu melawan penyakit. Selain itu, ikan nila memiliki kemampuan toleransi tinggi untuk tumbuh dan berkembang pada perairan. Dengan demikian, ikan nila yang tentunya semua orang tahunya, ikan yang dibudidayakan pada perairan tawar, juga dapat dikembangkan pada perairan payau. Karena ikan ini mampu beradaptasi dengan kondisi salinitas lingkungan yang beragam, dari potensi itulah disebut dengan ikan nila salin. Keunggulan ikan nila salin memiliki kelebihan secara biologis, teknis, dan ekonomis mampu meningkatkan produktivitas tambak. Secara biologi, ikan nila salin mudah dibudidayakan dibandingkan komoditas lainnya. Secara teknis, ikan nila mudah dibudidayakan dalam berbagai model wadah budidaya. Sementara secara ekonomis, ikan nila membantu peningkatan gizi masyarakat dan perekonomian taraf hidup pembudidaya. Kawasan pertambakan yang relatif kurang produktif menjadi target sasaran. Komoditas yang berpeluang dapat dikembangkan di kawasan pertambakan tersebut, antara lain adalah ikan nila salin. Oleh karena itu, diharapkan keunggulan kompetitif benih strain ikan unggul dapat menjadi daya dorong yang kuat untuk pengembangan budidaya ikan ekonomis dengan produktivitas yang tinggi. Dalam upaya percepatan peningkatan produksi guna mendukung program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono, sebagai akselerasi implementasi program terobosan pada subsektor perikanan budidaya, yaitu pengembangan perikanan budidaya yang berorientasi ekspor dan pembangunan kampung perikanan budidaya sesuai dengan kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan sekaligus menjaga kepunahan komoditas yang bernilai ekonomis tinggi. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya atau BLUPPB Karawang merupakan balai yang memiliki tugas sebagai etalase usaha kegiatan perikanan budidaya dan menjadi penanggung jawab kampung perikanan budidaya ikan nila salin di Kabupaten Karawang. Selain di Kabupaten Karawang, lokasi kampung perikanan budidaya ikan nila salin yang menjadi tanggung jawabnya berada di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Tegal. BLUPPB Karawang sangat optimis kembangkan kampung perikanan budidaya ikan nila salin karena menjadi usaha budidaya yang sangat menggiurkan. Harapannya kampung perikanan budidaya ikan nila salin tersebut mampu berkembang dengan baik dan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekitarnya. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya merupakan balai yang memiliki tugas dan fungsi sebagai etalase usaha kegiatan perikanan budidaya, di mana di balai ini kami memiliki beraneka ragam komoditas, mulai dari budidaya air payau, budidaya air tawar, dan juga budidaya air laut. Dari ketiga komoditas, baik air tawar, air payau, dan air laut tersebut, yang menjadi prioritas kami untuk pengembangan kampung, yang menjadi tanggung jawab kami di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya. Yang pertama, pengembangan kampung nila salin. Ini ada di 3 kabupaten. Yang pertama di Kabupaten Karawang, yang berada di Desa Sedari. Yang kedua, yang ada di Kabupaten Indramayu. Dan yang ketiga di Kabupaten Tegal. Dari lokasi pengembangan nila salin ini, kami akan berupaya untuk
mewujudkan suatu kawasan yang menjadi kawasan sentra untuk kegiatan pengembangan kampung, di mana kegiatan utama untuk kegiatan budidaya di kampung tersebut adalah budidaya ikan nila salin. Kami sebagai balai yang memiliki tanggung jawab membina kegiatan di kampung-kampung nila salin ini, beberapa hal yang akan kami dorong supaya kegiatan budidaya di kampung tersebut bisa berkembang dengan baik. Pertama, kami melakukan pembinaan terkait pemakaian benih bermutu. Untuk tersebut, kita memberikan bantuan berupa benih kepada kampung-kampung tersebut. Yang kedua, pendampingan secara intensif dari teman-teman yang ada teknis di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang. Dan juga di samping itu kami menerapkan teknologi baru, bagaimana ikan yang dibudidayakan ini kami pijahkan dari awal sudah di air yang payau. Jadi tingkat kelulusan hidup dari ikan yang kami budidaya, ikan nila salin yang kami budidayakan ini menjadi lebih baik dibanding ikan yang diaklimatisasi dengan tingkat salinitas tertentu. Di samping itu, kami juga bekerja sama dengan BRPI Sukamandi, di mana BRPI membantu kami menyediakan komponen pembentuk ikan nila srikandi, yaitu ikan nila aureus jantan dan nila nirwana sebagai betinanya. Dengan adanya pemijahan antara aureus dan nila nirwana ini akan dihasilkan nila srikandi yang memiliki ketahanan yang cukup tinggi terhadap salinitas tertentu. Budidaya nila salin yang kami kembangkan di Desa Sedari ini dengan teknologi yang masih sangat sederhana, dengan padat tebar sekitar 5 ekor per meter persegi. Jadi budidayanya memang sangat mengandalkan pakan alami yang ada di tambak tersebut. Harapan kami dengan potensi yang luar biasa, potensi 5.000 hektar yang ada di Desa Sedari, ini lambat laun bisa berkembang budidayanya, tidak hanya di daerah-daerah yang memiliki menerima bantuan dari kami, tetapi juga nantinya masyarakat dengan melihat adanya usaha nila salin ini berkembang dengan baik, dengan harga jual yang juga cukup bagus, karena memang dari segi rasa ikan nila salin lebih gurih dibandingkan ikan dengan dibudidayakan di air tawar. Di samping itu juga dengan adanya kegiatan budidaya ini, tambak yang idle sekarang bisa menjadi produktif, walaupun kegiatannya masih dilakukan dengan sangat sederhana. Kami dalam hal ini juga berusaha untuk meningkatkan teknologi. Jadi seandainya nanti masyarakat sudah memiliki ketertarikan yang sangat tinggi untuk membudidaya ikan nila salin di Desa Sedari, kami akan mengintroduksi teknologi-teknologi baru dengan peningkatan kepadatan, dengan pemberian pakan tertentu, dan juga nanti kami akan bekerja sama dengan mitra-mitra, baik itu pabrik pakan ataupun dari pihak swasta lainnya yang berminat untuk mengembangkan kampung nila salin yang ada di Desa Sedari. Untuk para pembudidaya, khususnya pembudidaya ikan nila salin, ya, di bawah binaan kami, BRU PPB Karawang, kami minta untuk selalu optimis
karena memang pasar untuk ikan nila ini sangat luas. Pesan saya untuk pembudidaya ikan nila salin bahwa budidaya itu butuh keuletan, butuh keseriusan. Untuk itu saya minta teman-teman pembudidaya untuk selalu semangat. Kami siap untuk mendampingi dan siap untuk mendukung suksesnya kegiatan budidaya nila salin di Kabupaten Karawang. Program terobosan pembangunan kampung perikanan budidaya perlu progres yang cepat agar hasilnya bisa maksimal. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, seperti BLU PPB Karawang menjadi salah satu garda terdepan dalam mewujudkan akselerasi program terobosan tersebut. Perkembangan budidaya ikan nila salin di Indonesia juga cukup pesat, tetapi masih memerlukan dorongan agar menjadi komoditas andalan perikanan. Dalam upaya akselerasi program terobosan, maka diperlukan pengembangan perbenihan starin ikan unggul yang produktif dan adaptif di kawasan pertambakan. Ikan nila salin sebagai salah satu komoditas alternatif atau bisa kita sebut dengan diversifikasi produk perikanan budidaya pada kawasan pertambakan yang relatif kurang produktif. Jenis ikan nila yang digunakan BLU PPB Karawang adalah ikan nila serikandi, merupakan jenis strain ikan unggul sebagai ikan hibrida toleran salinitas tinggi, yaitu 10 hingga 30 ppt, dan BLU PPB Karawang telah melakukan kegiatan pendahuluan produksi benih nila serikandi dalam uji kinerja dan produktivitas induk nila serikandi yang dipijahkan pada wadah salinitas. Ikan nila salin yang mampu beradaptasi hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik pada kondisi air payau dan berkembang dengan baik pada kondisi air payau salinitas berkisar antara 4 hingga 20 ppt. Metode pembentukan karakter nila salin seperti adaptasi biologis melalui teknologi hibridisasi dan perbanyakan benih calon induk ikan nila salin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasep Hasbullah, Prekayasa Madya di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang, atau lebih dikenal dengan BLU PPB Karawang. Sebagaimana kita ketahui bahwa ikan nila ini selain mampu hidup di air tawar, dari beberapa literatur tentunya sangat jelas bahwa nila ini bersifat urihalin. Dia mampu hidup pada rentang salinitas yang cukup lebar dari salinitas 5 sampai 25. Nah, karena bagian lain dari tupoksi Balai Karawang ini adalah membina pembudidaya payau, maka peran kami di pembenihan nila ini memproduksi nila payau juga. Kenapa kita harus bedakan antara nila tawar dan payau? Karena tingginya animo masyarakat, khususnya yang di wilayah pesisir utara Pantura sebagai salah satu kawasan binaan Balai Karawang ini. Nah, nila yang menjadi salah satu pilihan mereka. Sebagaimana kita ketahui, karena orang sudah tahu bahwa nila itu mampu hidup di tawar dan payau, sering sekali melakukan yang sifatnya instan, memasukkan nila air tawar di media payau, di tambak payau. Nah, kami sebagai insan perikanan, dalam hal ini DJPB, tentunya berkewajiban membantu pembudidaya untuk menghasilkan nila yang spesifik air payau atau yang kita sebut dengan nila salin. Baik dari proses yang melalui aklimatisasi secara terkontrol, secara baik, tentunya dengan kaidah-kaidah yang kita sebut animal welfare, artinya kita juga harus punya pri keikanan. Kita juga melakukan inovasi dengan menciptakan nila yang betul-betul bisa beradaptasi di salinitas tinggi dari proses perkawinan induk nila yang sudah salin terdahulu.
tentunya akan lebih ideal menghasilkan benih nila salin dari keturunan induk yang sudah salin. Kenapa demikian? Karena bicara ideal pertumbuhan dan produktivitas nila salin tentunya akan berbeda ketika kita tebar benih nila tawar di payo dengan benih nila salin di payo. Karena dalam hal ini ikan mengalami proses regulasi di mana ikan air tawar yang dipaksakan masuk ke air payo itu akan mengalami kinerja organ fisiologis yang terganggu, sehingga dengan solusi memasukkan nila salin yang sudah pada tataran isoosmotik, artinya mampu berosmoregulasi di dalam lingkungan yang payo, itu tentunya akan menghambat atau meminimalisir tingkat kematian yang akibatkan oleh stres. Nah, dari stres ini kan akan rentan terhadap penyakit atau goncang. Karena mengalami kegoncangan ini biasanya ikan akan mengalami disorientasi. Nah, pada saat disorientasi otomatis nafsu makan berkurang. Pada saat nafsu makan berkurang, di situ penyakit bisa muncul, gangguan hama juga bisa datang. Kenapa? Karena ikan pada saat terancam atau terguncang lemah, burung-burung yang ditambak luas ini kan banyak sekali burung, itu bisa memangsa. Itu yang mengakibatkan kelangsungan hidup atau survival rate-nya rendah. Artinya dengan budidaya nila ini tergambar sudah bahwa ketika kita kembangkan nila air tawar di air tawar, sudah pasti apa yang menjadi target tujuan pembudidaya tercapai. Sebaliknya ketika kita cetak atau sediakan benih payo, kita juga bisa menjawab kebutuhan benih pembudidaya kita yang ada di pesisir utara Pulau Jawa khususnya. Tentunya umumnya yang mengembangkan budidaya di tambak dengan kriteria payo. Yang mana dalam hal ini tentunya selain pertumbuhan, kemudian sintasan, nah nila salin punya keunggulan lain yang sudah diketahui oleh pembudidaya maupun pasar adalah soal citra rasa. Ini juga yang membuat daya gedor kami dengan teman-teman bersemangat untuk mengangkat kiprah BLUPB Karawang, juga DJPB dan KKP-nya tentunya untuk sama-sama bekerja keras berkontribusi membangun perikanan budidaya, salah satunya melalui peningkatan produktivitas nila dan nila salin. Terakhir, sebagai motivasi, kita ketahui bahwa benih adalah awal kehidupan, tetapi awal kehidupan yang baik berasal dari induk yang berkualitas. Maka BLUPB Karawang, khususnya Divisi Pembenihan dan Produksi Ikan Nila, berkomitmen ingin mencetak dan menghasilkan benih yang berkualitas dan induk yang unggul. Desa Sedari Kabupaten Karawang memiliki prospek yang sangat bagus untuk usaha budidaya ikan nila salin dengan potensi tambak seluas 5.000 hektar dan sudah terbentuk 10 kelompok pembudidaya ikan yang menggeluti usaha budidaya ikan nila salin serta akses pasar yang menjanjikan. Dalam satu kali panen, Pokdakan di Desa Sedari Kabupaten Karawang bisa menghasilkan ikan nila salin kurang lebih sekitar 5 ton. Kampung Perikanan Budidaya di Desa Sedari merupakan kawasan pertambakan yang tidak produktif menjadi tambak budidaya ikan nila salin.
dan muncul karena atas inovasi dari masyarakat. Dinas Perikanan Kabupaten Karawang sangat mensupport pengembangan Kabupaten Karawang, khususnya Desa Sedari, yang sangat berpotensi sebagai kawasan pengembangan kampung perikanan budidaya ikan nila salin, dan tentunya peningkatan produksi nila salin, serta bisa menambah pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah. Untuk itu, pembudidaya ikan nila salin di Kabupaten Karawang agar tetap optimis dalam mengembangkan budidaya ikan nila salin. Dari 15.000 hektar yang digunakan sebagai tambak, kita punya 5.000 hektar potensi yang ada di daerah Sedari ini, khususnya untuk nila salin ini. Tambak yang digunakan oleh kelompok pengurus kampung nila salin sekitar hampir 200 hektaran. Kampung nila salin ini dibentuk pada awal tahun 2022 ini atas dasar inisiasi dari Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya bekerja sama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Karawang berserta penyuluh juga di sini, dibentuklah Kampung Nila Salin di Desa Sedari ini. Jadi di Desa Sedari ini sudah terbentuk untuk kampung budidaya ini sekitar 10 kelompok yang mengelola hampir 200 hektar untuk budidaya nila salin. Untuk pemasaran nila salin sendiri di Desa Sedari ini sudah ditampung oleh pengepul, gitu ya. Jadi dari sekitar panen saja untuk 5 ton, gitu ya, dalam satu kali panen, gitu ya. Kemudian kalau dikali 2 kali siklus periode, jadi 10 itu kalau dikali 18 sampai 19 ribuan, itu bisa sampai 1 miliar lebih untuk pendapatan para pembudidaya ikan, khususnya di 10 kelompok di Kampung Nila Salin ini. Ya, saya sendiri khususnya Dinas Perikanan gitu, sangat support dan optimis dengan pengembangan Kampung Nila Salin di Desa Sedari ini, karena sangat berpotensi untuk peningkatan nilai produksi, untuk meningkatkan penghasilan mereka di sini. Pesan kami dari Dinas Perikanan Kabupaten Karawang agar para pembudidaya ikan nila salin untuk tetap semangat dan optimis dalam mengembangkan budidaya ikan nila salin. Sejak menggeluti usaha budidaya ikan nila salin, usahanya semakin berkembang. Kawasan tambaknya seluas lebih kurang 3 hektar disulap menjadi usaha budidaya ikan nila salin. Ditanya alasan memilih usaha budidaya nila salin, Zainatim mengatakan bahwa ikan nila salin pertumbuhannya lebih cepat, 3 bulan sudah panen, harga yang lebih baik dan cita rasa dagingnya yang lebih disukai konsumen. Secara ekonomi, ikan nila salin sangat menjanjikan. Dalam 1 kali panen, bisa menghasilkan sampai 5,5 ton dalam waktu 3 bulan saja, atau bisa memperoleh 90 juta rupiah, dan hasilnya bisa untuk biaya kuliah dan sekolah anak serta menambah kolam. Itulah mengapa saat ini masyarakat mulai ramai menggeluti usaha nila salin ini. Dan apalagi dengan benih nila salin yang bermutu dari BLU PPB Karawang yang telah dirasakan oleh Zainatim. Benihnya tahan penyakit, SR-nya lebih bagus, dan dalam 3 bulan bisa panen dibandingkan dengan benih yang sebelumnya diperoleh dari tempat lain. Dalam pemeliharaan, 4 hingga 5 bulan baru bisa panen. Sehingga benih ikan nila salin dari BLU PPB Karawang bisa memperoleh pendapatan 2 kali lipat. Menurutnya, ikan nila salin saat ini mulai dilirik karena dagingnya yang lezat, tekstur daging lebih baik, dan daging lebih tebal. Dan pasar ikan nila salin juga sangat menjanjikan. Pertama awalnya saya menanam di tambak sini itu ikan bandeng, Bu. Ikan bandeng sama udang.
Jadi saya alih ke nila salin ini, Bu. Nila salin ini kualitasnya bagus, Bu. 3 bulan itu udah panen. Jadi hasilnya juga wah bagus sekali. Alhamdulillah kemarin saya panen itu dapat 5,5 ton dikali 18.000, berarti kurang lebih 90 juta hasil panennya itu, Bu. Alhamdulillah. Tapi untuk gejala pandemi ini nggak jadi masalah, Bu. Untuk nila salin ini tidak ada kendala, cuma ada kendala sedikit juga untuk pemasaran ke Jakarta, ke Bekasi. Untuk pelayanan di pasaran kampung-kampung ini, di desa-desa ini, satu hari itu 2 ton sampai 3 ton habis, Bu. Harapan kami dari pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk pengembangan nila salin ini ingin dikembangkan lebih besar lagi. Nila salin saya ini bisa ekspor. Selain itu juga dirasakan pembudidaya dari Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, yang rutin mengambil benih ikan nila dari BLU PBB Karawang. Menurut Nur Iman, benih ikan nila dari BLU PBB Karawang selama pemeliharaan tidak ada kematian hingga panen dan bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dibandingkan benih-benih yang lain, jauh bedanya gitu. Sama benih yang di tempat di Balai Karawang, di pasar Rengas Dengklok, harganya minimal tuh kurang lebih 21.000. Di zaman pandemi kayak gini, ya membantu juga lah gitu, menambah kebutuhan gitu. Alhamdulillah benih dari Balai Karawang ya membantu juga. Lagi zaman sekarang seperti pandemi kayak gini, membantu kebutuhan juga lah gitu. Budidaya ikan nila top. Setiap bulan rutin mengambil ikan nila salin hasil budidaya dari Desa Sedari, Kabupaten Karawang sebanyak kurang lebih 3 ton. Bahkan permintaan dari Jakarta bisa sampai 5 ton ikan nila salin. Tingginya permintaan ikan salin ini karena meningkatnya preferensi masyarakat terhadap ikan nila salin karena dagingnya yang lezat, tekstur daging yang tebal dan gurih. Pemasaran ikan nila salin di Kabupaten Karawang bisa dijual hingga Jakarta, Karawang, Serang. Permintaannya rutin setiap bulannya. Harapannya pembudidaya ikan nila salin terus maju kembangkan budidaya ikan nila salin hasil budidaya di tambak. Ikan yang dibudidayakan di sini sangat bagus, rasanya sangat lezat katanya. Nila salin ini rasanya lebih enak dibanding nila tawar dan harganya lebih bagus dari ikan nila tawar. Permintaan pasar dari Karawang sampai pasar Jakarta 1 bulan mencapai 10 tonan dan itu sangat menguntungkan bagi kami. Harapan kami pembudidaya ikan nila salin maju terus supaya keuntungan kami sebagai pemasar ikan lebih banyak. Ikan nila salin menjadi salah satu komoditas yang terbuka lebar untuk dipasarkan baik pasar domestik ataupun dijadikan komoditas ekspor. Karena tekstur daging nila salin yang berwarna putih sehingga sangat disukai di kalangan masyarakat dunia. Selain itu, dapat dengan mudah dibudidayakan secara massal oleh masyarakat dan selain sebagai komoditas yang potensial untuk menopang ketahanan pangan nasional, juga mempunyai peran strategis dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Tentunya tidak hanya sebagai salah satu penyumbang devisa yang berkontribusi besar, tapi juga penyerapan tenaga kerja. Melalui inovasi teknologi yang telah dihasilkan, BLU PPB Karawang dapat meningkatkan produksi ikan nila salin, serta dapat menambah pendapatan masyarakat pembudidaya serta devisa negara.
Selain itu, melalui budidaya ikan nila salin dapat menciptakan multiplier effects pada perekonomian wilayah secara keseluruhan dan masyarakat pembudidaya khususnya.